Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Ayimanda. Welcome back to my channel. Dan kali ini adalah segmen yang berbeda. Kalau kalian biasanya lihat video aku adalah seputaran skincare, kali ini aku mau membahas topik baru, yaitu dengan segmen namanya Grow with Ayu. Nah, kali ini aku mau menceritakan tentang apa aja sih sebenarnya yang sedang aku kerjakan belakangan ini. Kenapa aku kayak agak kurang aktif gitu ya di YouTube sekarang, karena memang sekarang aku lagi sibuk untuk mengerjakan remote working. Nah, makanya di video kali ini aku mau menjelaskan ke teman-teman tentang apa itu remote working, since banyak banget yang udah nanyain aku, baik di kehidupan nyata teman-teman atau misalkan di teman-teman followers IG aku juga tentang remote working ini. Oke, sebelum aku masuk ke apa aja yang teman-teman harus persiapkan tentang remote working, aku mau jelasin sedikit tentang apa itu remote working. Sebenarnya aku nggak mau kasih penjelasan Google-nya karena kalian bisa langsung cari sendiri di ChatGPT ataupun di Gemini gitu ya. Tapi aku mau jelasin berdasarkan pengalaman aku aja. Jadi remote working yang aku kerjakan adalah intinya kita bekerja dari rumah. Sebenarnya hampir mirip dengan freelancer ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin namanya freelancer, tapi yang berbeda adalah remote working ini seringkali juga ada kebijakan yang PKWT gitu ya, atau kontrak. Jadi kontrak selama setahun, kontrak selama 2 tahun, atau kontrak selama 6 bulan gitu ya. Tapi kita bisa bekerja dari mana aja termasuk dari rumah. Atau juga bisa yang sifatnya juga per project, juga bisa jadi projectnya jalan selama 8 bulan, 10 bulan. Lalu ketika selesai, ya udah nanti misalkan tahun depan ada project serupa lagi, kita di hire lagi, itu juga bisa banget. Gitu ya, makanya remote working ini menjadi suatu hal yang menarik banget karena membuka banyak kesempatan, terutama buat ibu rumah tangga kayak aku yang mau menghasilkan uang, tapi nggak bisa atau belum tega gitu ya, ninggalin anak keluar rumah atau kerja di luar gitu kan. Makanya aku sendiri menekuni remote working ini dari tahun 2020 sebagai content creator, atau waktu itu adalah blogger squad namanya. Nah, kita akan masuk ke segmen tentang apa aja sih yang sebenarnya harus kamu persiapkan untuk kerja remote. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah skill. Jadi harus kamu persiapkan adalah skill kamu. Kamu bisa pilih dulu banyak bidang-bidang remote working yang bisa kamu coba gitu ya. Mulai dari yang pemula seperti data entry, atau bahkan yang sudah expert seperti social media specialist atau digital marketer, atau bahkan trainer gitu ya. Atau misalkan project manager, atau misalkan data analyst. Itu adalah yang sudah expert, yang skillnya sudah tinggi gitu ya. Bahkan untuk pekerjaan yang dasar seperti data entry aja, kamu juga butuh skillnya, karena biasanya remote worker ini tantangannya adalah tidak di supervisi atau tidak ada yang mensupervisi kamu harus kerja apa. Jadi kamu harus udah paham nih apa yang harus aku lakukan ketika klien kita atau misalkan atasan atau bos kita ini ngasih to-do list atau ngasih SOW ke kita. Lalu yang kedua yang harus kamu persiapkan adalah portofolio. Nah, buat kalian yang belum berpengalaman, kalian bisa berangkat dari pekerjaan-pekerjaan yang mudah dulu seperti data entry, seperti lead generator gitu kan, dengan bayaran yang rendah dulu, misalnya 1.000 per project, 150.000 per project, itu masih murah banget, tapi kamu bisa mendapatkan portofolio. Nah, perbanyak dulu portofolio kamu, atau biasanya kadang ada yang mencarinya ke teman-teman dekat, tapi dibayar istilahnya adalah free trial gitu ya. Jadi kita kasih free trial untuk project ini gitu, misalkan sebagai social media admin atau social media management gitu kan, kita kasih free trial dulu sebulan, nanti baru untuk berikutnya kita kenakan charge gitu. Nah, itu untuk mendapatkan portofolio. Nah, ketika sudah, nanti kamu pastikan untuk siapkan portofolionya. Banyak banget template-nya di Canva, jadi kamu bisa cari aja template portofolio untuk jasa atau untuk virtual assistant atau untuk kerja remote ini. Aku sendiri bikin portofolio aku, dan kalau misalnya kamu ada sertifikasi atau misalkan kamu pernah ikut pelatihan ada sertifikatnya, jangan lupa dimasukin. Nanti aku akan bikin video sendiri tentang gimana caranya bikin portofolio, oke? Jangan lupa subscribe dulu ya. Kemudian pastikan untuk bikin CV juga. Jadi walaupun freelancer, kerja remote, itu CV tetap banget dibutuhkan, dan pastikan untuk buat nggak usah yang aneh-aneh desainnya ya, cukup yang ATS friendly aja gitu kan.
bisa di search gitu di Google atau di apapun atau di ChatGPT atau apapun, bagaimana cara membuat CV yang ATS friendly. Dan juga tipsnya banyak banget di LinkedIn. Aku sendiri banyak banget belajar dari HR yang bikin konten di LinkedIn tentang gimana caranya membuat CV yang ATS friendly. Kemudian adalah kamu bisa menentukan sistem atau bagaimana execution-nya. Kenapa? Karena sudah seperti aku bilang tadi, kerja remote ini itu kamu benar-benar tidak langsung disupervisi. Kalau di kantor mungkin ada atasan, ada yang misalnya kayak nyuapin kamu gitu ya, kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau kerja remote, kamu cuma kayak dikasih job desk atau SOW, kamu harus selesaikan gitu kan. Dan itu adalah pinter-pinter kamu memanage waktu kamu gitu. Gimana caranya kamu bisa ngatur dari SOW-nya, kamu bisa selesai kapan, sesuai timeline, sesuai deadline gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada yang perlu kita mapping ke klien atau ke perusahaannya, kita perlu ada client mapping, bagaimana sistemnya, bagaimana sistem reportnya. Kemudian kalau aku waktu itu pernah ada yang perusahaan yang minta time sheet juga, jadi kayak setiap hari kita ngapain aja, jam berapa kita mulai check in, jam berapa kita mulai check out, kemudian apa aja to-do listnya per hari, itu di list dibuat di Excel gitu. Ada juga perusahaan yang seperti itu. Nah, kamu perlu tentukan sistem kerja kamu, bagaimana kamu mengeksekusi scope of work kamu gitu ya. Ada yang pakai Notion, ada yang pakai Trello gitu kan, dan itu bisa ditunjukkan juga ke atasan kita atau ke klien kita. Oke, berikutnya kita akan masuk ke chapter di mana sih dapat kerjanya. Oke, yang pertama adalah kamu bisa pakai platform-platform kerja gitu ya, kayak Glints. Glints itu mulai banyak banget kerjaan di sana, walaupun jujur aku belum pernah nyangkut ya. Kalau di Glints aku harus masih ngulik lagi nih ya optimasinya. Nanti kalau misalkan aku udah dapet tipsnya, pasti aku akan share ke kalian. Kedua adalah dari LinkedIn. Nah, dari LinkedIn ini aku jujur sering banget, kebanyakan aku dapat dari LinkedIn ya, entah tawaran yang masuk. Kebanyakan tawaran yang masuk seperti jadi trainer, jadi asisten trainer, itu aku masuknya dari LinkedIn. Yang pasti adalah kamu perlu untuk mengoptimasi CV kamu di LinkedIn gitu ya, pengalaman-pengalaman kerja, kemudian mengoptimasi bio kamu gitu, supaya kamu bisa lebih trusted gitu ya untuk dipandang oleh HR recruiter seperti itu. Nanti aku akan bahas sendiri videonya untuk optimasi LinkedIn ini. Kemudian ada juga platform-platform lainnya ya. Kalau untuk luar negeri ada Upwork, ada Fiverr, ada kalau Indonesia ada projects.co.id, ada 1000 Lancer. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah di semua platform itu kamu harus optimasi ya. Misalkan optimasi namanya, pengalaman kerjanya, projectnya, portofolionya, semuanya ya gitu. Nah, cara yang kedua bisa juga dengan jemput bola. Aku bilangnya ini sebagai jemput bola. Intinya adalah menawarkan jasa kita, membangun personal branding kita baik di LinkedIn ataupun di sosial media seperti Instagram. Kemudian menjemput bola gitu ya, tawarkan jasa kita tuh bisa apa gitu kan ke perusahaan, kita bisa bantu apa, kita bantu bagaimana gitu kan. Kemudian kita jelaskan apa saja yang sudah kita kerjakan dan kita sertakan juga portofolionya. Biasanya memang perlu effort ya, karena nggak semua perusahaan yang kita approach itu aware tentang kerja remote. Pasti mereka ada yang merasa ragu kayak bener nggak ini dikerjain gitu kan. Makanya kita perlu sertakan portofolio dan bagaimana cara kita bisa meyakinkan dengan achievement yang pernah kita lakukan. Nah, itu ada beberapa tips buat teman-teman yang mau memulai untuk kerja remote, terutama ibu-ibu rumah tangga nih kayak aku. Nggak ada kata nggak mungkin, belum terlambat banget. Aku juga mulai waktu itu di usia 28, 29 gitu ya. Udah di usia 30 ini alhamdulillah masih aja terus kepake, walaupun di beberapa kriteria ada yang cuma terima sampai umur 25, tapi kita banyak juga yang membuka tanpa syarat batas umur, atau misalnya sampai usia 40, 35. Memang tipsnya adalah buat teman-teman yang udah usia 30 tahun ke atas itu harus masuk dari mid level gitu kan. Makanya skill itu jadi penting banget. Cobain untuk upgrade skillnya. Sekarang banyak banget ya penyedia jasa pelatihan seperti
yang murah-murah seperti MySkill, seperti Classwork, dan dia juga sudah menyertakan sertifikat juga, dan itu bisa banget dijadikan sebagai portofolio buat teman-teman bisa masuk dengan level yang lebih tinggi daripada level pemula. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. See you guys on my next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video aku. Thank you.